Shalom, selamat datang di YT Artikel 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rahman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh, perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 116, Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Petugas polisi yang cantik, masih ada waktu 3 menit, jika temanmu itu masih tidak kembali juga, aku akan membunuh satu sandera. Jika orang-orang di luar tidak menyetujui permintaan kami, maka dalam waktu 10 menit aku akan membunuh seorang sandera juga, dan sampai membunuh semua para sandera. Rahman sudah pergi dalam waktu 7 atau 8 menit dan masih saja belum muncul. Si keriting itu melihat Ricis dan berkata, "Dan masih bilang kami para perampok tidak memiliki rasa kemanusiaan? Aku lihat temanmu itu yang tidak memiliki rasa kemanusiaan, untuk bertahan hidup, dan langsung meninggalkanmu seorang wanita cantik sendirian di sini," kata perampok lainnya sambil tertawa. "Wanita cantik, jika hari ini aku bisa melarikan diri, maka ikutlah denganku, aku akan membawamu pergi makan makanan yang enak, dan menikmati keindahan dunia," kata perampok ketiga sambil tertawa. Ricis diam tidak berkata apa-apa, sebenarnya di dalam hati dia juga sedikit membenci Rahman. Awalnya Jenderal Umar menyuruhnya datang untuk melindungi Rahman. Tidak diduga pada saat krisis seperti ini Rahman bahkan menjualnya. Secara menyeluruh seperti mengkhianatinya. Seorang pria, semuanya serakah dan takut mati. Ricis memarahinya di dalam hati. "Hei, kalian semua dengarkan, sepertinya sudah ada mobil datang." Pada saat ini, tiba-tiba perampok yang ada di balik pintu berkata tiba-tiba. Meskipun telah mendengar suara mobil di luar, tetapi dia masih tidak berani menjulurkan kepalanya keluar untuk melihat. Karena dia tahu di luar ada penembak jitu yang sedang menunggunya menjulurkan kepalanya keluar. "Apakah orang itu telah meyakinkan Jenderal Umar, dan mengirimi kita sebuah mobil?" kata seorang perampok dengan terkejut. Sebelumnya mereka semua curiga bahwa Rahman takut menjadi seorang sandera, dan mengarang cerita untuk membohongi mereka semua. Tidak diduga ternyata Rahman serius. Ricis juga sedikit tidak menduga, tidak tahu bagaimana, di dalam hatinya ada sedikit harapan bahwa Rahman akan kembali. Penampilan Rahman sebelumnya, dia juga sedikit mengaguminya, dia tidak berharap Rahman adalah seorang pengecut. "Jangan bergerak dulu, tunggu sebentar, atau mungkin para polisi itu bersiap untuk menyerang," kata si pria hitam dengan berhati-hati, dan mengarahkan senjatanya di depan pintu masuk. "Yah, mungkin saja." 3 perampok lainnya mengangguk, 1 orang memperhatikan sandera, dan 2 orang lainnya juga sama ada sedikit rasa gugup dan mengarahkan senjatanya ke arah pintu masuk. "4 saudara laki-laki, aku telah meyakinkan Jenderal Umar, dan dia setuju dengan pertukaran ini. Jika kalian tidak memiliki masalah, aku akan masuk." Pada saat itu, suara Rahman terdengar dari luar pintu masuk. Setelah mendengar kata-kata Rahman, semua orang merasa lega, dan para sandera itu juga merasa lega. Sebelumnya apa yang Rahman katakan kepada pria keriting itu mereka semua mengerti, Rahman ingin menukar dirinya sendiri dan juga Ricis dengan 20-an sandera ini. Mereka benar-benar merasa tersentuh, dan saat ini Rahman benar-benar meyakinkan Jenderal Umar, itu menjelaskan bahwa mereka dapat diselamatkan. Ricis menghela nafas, dan di dalam hatinya merasa nyaman. Dia juga tidak bisa mengatakan kenapa, tapi pada saat ini di dalam hatinya benar-benar merasa nyaman. "Baiklah, kamu masuk dulu," kata pria hitam di balik pintu dan kemudian menghela nafas lega. Setelah beberapa puluh detik, Rahman akhirnya telah berjalan masuk ke bank. Semua orang menatapnya dengan tatapan berbinar. Sejujurnya, orang seperti Rahman ini, mereka jarang menemukan orang seperti ini. Ini sama dengan mengganti nyawanya sendiri dengan nyawa orang lain. Orang dengan karakter seperti ini, sangat jarang sekali. "Kamu sangat pemberani," si pria keriting tidak bisa menahan untuk berkata. Dalam beberapa tahun ini dia pergi ke arah selatan, telah membunuh banyak orang, dan belum pernah menemukan orang seperti Rahman dengan kepercayaan dirinya, ketenangannya, dan bahkan untuk nyawa orang lain tidak menghargai nyawanya sendiri. Jadi di dalam hatinya dia masih mempunyai sedikit rasa mengagumi Rahman. Jika bukan karena identitasnya yang istimewa, mungkin keadaan tidak mengizinkannya, dan bahkan saat ini dia memiliki keinginan untuk minum beberapa gelas dengan Rahman. Rahman tersenyum tipis,
dan berkata, "Aku sudah bernegosiasi dengan Jenderal Umar, mobil juga sudah datang, dan ini kuncinya." Rahman melemparkan kuncinya kepada si pria keriting. Si ketiting itu mengambil kuncinya, memegangnya di tangannya, dan berkata dengan tertawa bercanda, "Apakah kamu tidak takut aku membiarkanmu di sini, dan tidak membiarkan para sandera ini pergi?" Semua orang terkejut, dan di dalam hati ada sedikit rasa yang dingin. Ricis juga sedikit bingung, jika dia dan Rahman juga ditahan, maka para perampok ini akan semakin percaya diri untuk bernegosiasi dengan pihak polisi. Rahman tertegun, kemudian berkata sambil tersenyum, "Orang dahulu berkata, orang yang dermawan banyak membunuh anjing, dan orang yang tidak berperasaan kebanyakan orang yang mempunyai pendidikan." Kalimat ini juga mencerminkan fakta yang ada, semakin orang itu kasar, maka akan semakin setia, dan orang yang semakin banyak berpendidikan, sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani. Jadi meskipun kalian adalah seorang perampok, dan dibenci oleh orang-orang, tetapi di mataku, mereka adalah orang-orang yang paling setia. Si pria hitam tertegun, kemudian berkata, "Sayangnya kamu adalah seorang pejabat, kami adalah gangster, kalau tidak aku akan berteman denganmu." Rahman tersenyum dan berkata, "Jadi kita harus tetap menjadi musuh." Pria hitam juga tersenyum, dan berkata, "Jadi, saudaraku, hanya akan membuatmu dan petugas wanita cantik ini merasa tidak nyaman." Ketika dia berkata, dua perampok lainnya mengikat tangan kedua orang itu termasuk Rahman dengan tali. Dan perampok lainnya menahan 20-an para sandera dan membiarkan mereka pergi satu persatu. Dua petugas polisi, "Terima kasih, semoga kalian berdua damai selamanya." Ketika orang-orang melewati Rahman dan Ricis, ada beberapa orang mengucapkan terima kasih kepadanya, dan ada beberapa yang hanya ingin segera melarikan diri dari monster ini, bahkan tidak melihat Rahman dan Ricis. Sepertinya, tidak semua orang mengerti rasa bersyukur, dan berterima kasih. Kamu lihat bahwa kalian telah berusaha keras menyelamatkan mereka keluar, tapi setidaknya lebih setengah dari mereka terlalu malas untuk melihat kalian, apalagi untuk mengatakan terima kasih. Melihat penampilan para sandera ini, si pria keriting tertawa sambil berkata. Ricis tanpa sadar menganggukkan kepalanya, meskipun dia tidak benar-benar menginginkan semua orang untuk berterima kasih kepada mereka, tetapi melihat sifat egois dari kebanyakan orang ini, di dalam hatinya masih merasa sedikit tidak senang. Pada saat ini, dia sangat setuju dengan apa yang dikatakan si pria hitam. Dalam banyak kasus, orang-orang biasa benar-benar tidak memiliki rasa kemanusiaan seperti para perampok. Cara berterima kasih setiap orang berbeda-beda, mungkin karena hari ini mereka terlalu gugup, dan mungkin juga karena takut, dan di dalam hatinya hanya berpikir untuk segera meninggalkan dari cengkeramanmu, dan tidak sempat untuk berterima kasih adalah hal yang normal. Tidak bisa dipastikan ketika mereka pulang nanti, ketika mereka sudah tenang, dan akan mengingat dua orang dermawan penyelamat seperti kami. Kata Rahman dan tersenyum ringan. Si pria hitam itu mendengar apa kata Rahman, kemudian dia tersenyum, dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah mendengar Ricis juga menatap Rahman dengan serius, melihat Rahman seperti orang yang tidak berbicara hal yang ironis seperti ini, tiba-tiba di dalam hatinya dia merasa terlalu banyak berpikir. Dia tahu bahwa Rahman bukanlah seorang petugas polisi, dan hanya bertugas untuk membantu mereka. Dan sukarelawan seperti Rahman memiliki kesadaran politik seperti itu. Dan dia sebagai petugas polisi, saat menyelamatkan para sandera dia memiliki pemikiran seperti itu, tiba-tiba di dalam hatinya dia merasa malu. Pria ini, benar-benar membuat orang tidak bisa menebaknya. Ayo pergi, semoga kita bisa bekerja sama dengan bahagia. Setelah para sandera itu pergi, si pria hitam secara pribadi mendorong Rahman dan berjalan keluar ke depan pintu. Untuk berhati-hati dengan serangan penembak jarak jauh secara tiba-tiba dari luar, keempat orang menempatkan Rahman dan Ricis di depan, dan perlahan-lahan membuka jalan. Bersambung.